Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu alaik atqal atqiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita di segmen Yuk Ngantuy. Ya teman-teman, mungkin pembahasan pada hari ini akan berbeda daripada pembahasan yang minggu kemarin, yang mana pembahasan kita kali ini adalah mengenai tentang moderasi beragama dan tentang toleransi. Mengingat pada hari Selasa kemarin atau tanggal 16 itu adalah hari toleransi internasional. Nah, pada hari ini saya ditemani dengan teman saya di sini, Muhammad Arif Maulana. Bagaimana kabarnya Muhammad Arif? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Beliau adalah mahasiswa ilmu politik dari salah satu kampus yang ada di Jakarta. Jadi langsung aja nih. Seperti kita tahu bahwa kita adalah negara yang kaya akan suku, ras, agama dan budaya. Nah, tentu jika berbeda-beda itu pasti ada caranya gitu, untuk menciptakan kerukunan atau moderasi beragama yang saya sebutkan tadi gitu kan. Nah, mungkin teman-teman di rumah tuh belum tahu gitu, apa itu moderasi beragama. Bagaimana tanggapan Saudara Arif mengenai tentang moderasi beragama, apa itu? Mungkin sebelum ngebahas tentang moderasi beragama itu sendiri, kita ketahui bahwa Indonesia itu konteksnya nggak seperti negara-negara di banyak yang lain gitu. Kalau misalnya hanya di sebuah keadaan geografis satu tempat aja, tapi Indonesia terbelah oleh banyaknya pulau sehingga menciptakan sebuah pluralitas yang cukup tinggi. Alhasil para founding father juga memikirkan hal tersebut, pluralistik yang tinggi tersebut dipikirkan oleh para founding father gitu. Alhasil terciptanya sebuah negara Indonesia dengan menerapkan sistem demokrasi yang dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengintegrasikan berbagai perpecahan, berbagai perbedaan, berbagai keragaman yang terdapat di Indonesia itu sendiri gitu kan. Betul. Tapi nampaknya kalau misalnya menerapkan demokrasi aja kurang cukup untuk untuk mengintegrasikan seluruh masyarakat. Akhirnya kita dibutuhkan sebuah konsepsi yang namanya moderasi beragama, yaitu sebuah cara bagaimana masyarakat itu memiliki sebuah sudut pandang untuk mengimplementasikan agamanya sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Indonesia gitu. Indonesia kan plural, berarti Indonesia masyarakatnya harus saling toleran, masyarakatnya harus saling mengerti gimana menghargai satu sama lain sehingga tercipta sebuah masyarakat yang selaras, yang memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang saling akur kayak gitu. Nah, kalau yang namanya moderasi itu kan dari kata moderat ya, yang mana kita tidak condong ke kanan, gitu ya? tidak condong pula ke kiri. Jadi ada di tengah-tengah. Bagaimana kita menganut atau memahami suatu ajaran agama itu tidak secara condong ke kanan atau ke kiri, tapi di tengah-tengah gitu kan. Yang saya baca di sini tuh moderasi agama itu adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebihan dalam mengimplementasikannya gitu kan. Nah, seperti yang kita tahu nih, kemarin itu kan adalah hari toleransi internasional. Tentu saja menurut saya itu antara moderasi beragama dan toleransi itu saling berhubungan, seperti itu kan. Nah, bagaimana gitu cara untuk memelihara masyarakat kita itu agar tetap rukun, damai, nyaman dalam berkehidupan sehari-hari? Itu gimana memelihara moderasi beragama tersebut? Sebenarnya kalau misalnya berbicara tentang bagaimana bagaimana menciptakan masyarakat sehingga berkembang nih nilai-nilai moderasi beragama gitu. Sebenarnya itu balik lagi ke pemerintah. Kenapa ke pemerintah? Karena pemerintah sebagai motor dari bergeraknya masyarakat di Indonesia. Kenapa sih sebagai motor? Karena ya komponen
tertinggi di sebuah negara adalah pemerintah gitu. Masyarakat adalah onderdil dari motor tersebut gitu. Dimana siapa yang menggerakkan dari onderdil tersebut? Ya pemerintah itu sendiri. Dengan apa? Dengan membuat sebuah kebijakan, dengan mengambil sebuah tindakan, dengan menciptakan situasi sosial pemerintahan yang kondusif. Karena kenapa? Kalau misalnya pemerintahannya kondusif, dapat terciptanya tuh kebijakan-kebijakan yang bersifat egaliter, di mana nggak condong ke salah satu pihak aja. Iya. Karena kalau misalnya dari pemerintahnya aja yang menghasilkan sebuah kebijakan yang condong ke A atau B, maka masyarakat pun, onderdil yang ada di bawahnya pun bakalan tergerak atas apa yang diciptakan oleh pemerintahnya itu sendiri. Kenapa sih terus kenapa sih pemerintah harus menciptakan sebuah kebijakan? Ya sebagaimana yang saya jelasin tadi gitu. Kalau misalnya pemerintah menghasilkan sebuah kebijakan yang positif, turunannya, outputnya dari masyarakat pun akan positif juga gitu. Tapi kalau misalnya pemerintah menghasilkan sebuah kebijakan yang condong ke A atau B, pro ke sebuah agama A atau B, atau mendiskreditkan A atau B, itu malah menghasilkan gerakan yang ada di masyarakat yang ya bakal condong ke A atau B juga, bahkan menolak dari apa yang pemerintah ciptakan itu sendiri kayak gitu. Iya, apakah menurut saudara Arif, apakah peran pemerintah dalam menguatkan atau mensosialisasikan moderasi beragama sudah cukup efisien dan efektif untuk saat ini? Menurut saya sih sudah cukup efektif ya. Ya. Karena ya masyarakat tergambar di masyarakat sendiri gitu, udah tercipta nilai-nilai toleran yang cukup tinggi. Betul. Terus disintegrasi mulai berkurang gitu, berangsur-angsur kayak gitu sampai sekarang. Mungkin kalau kita ketahui adanya perpecahan di saat pemilu 2014, 2019, tapi sekarang udah mulai berangsur ya dikurangi. bersatu lagi gitu, kayak gitu. Ya, jadi seperti yang kita tahu, kita itu kan adalah bangsa atau negara yang kaya akan agama, suku, ras, dan budaya gitu ya. Nah, mungkin negara-negara luar yang ada di Eropa atau di Timur itu iri sama Indonesia gitu ya. Gimana sih cara Indonesia itu merukunkan satu sama lain gitu? Yang mana banyak di negara kita tuh suku, ras, dan agama tadi yang bisa gitu. Bagaimana caranya Indonesia tuh meminimalisir adanya perang saudara atau rasisme atau dan lain sebagainya, mana kita lihat masih banyak gitu di Eropa sana tentang rasisme apa-apa. Kalau misalkan kita ketemu sama orang yang kulit hitam gitu, kita langsung dibully gitu kan. Nah, kalau di Indonesia tuh yang berkembang tuh yang lagi panas saat ini ya, tentang kasus kekerasan atau pelecehan seksual gitu. Apalagi yang baru berkembang kemarin tuh di ranah pendidikan antara dosen dengan mahasiswa tuh. Yang mana ketika mahasiswa ingin skripsi itu ya dosen melecehkan mahasiswa itu dulu gitu, baru bisa ke tahap selanjutnya. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Sebenarnya ini pertanyaannya banyak banget. Iya. Yang pertama tentang gimana sih Indonesia, yang saya tangkap nih pertanyaannya yang pertama itu gimana sih Indonesia memoderasikan masyarakatnya sehingga masyarakat di luar baik timur maupun barat itu mencontoh. Terus yang kedua perihal pelecehan seksual yang termuat dalam Permendikbud 30. Itu dua poin itu yang saya tangkap. Yeah. Yang pertama tentang moderasi beragama. Sebenarnya pola pikirnya harus diubah. Bukan Indonesia menciptakan sebuah moderasi beragama, tapi masyarakatnya yang menciptakan Indonesia, sehingga masyarakatnya yang memoderasikan nilai-nilai beragamanya sehingga Indonesia dinilai oleh banyak negara. Bukan Indonesia yang membuat, tapi masyarakatnya yang mengintegrasikan satu sama lain. Masyarakat yang membumikan nilai-nilai agama dalam diri mereka masing-masing sehingga mereka menciptakan sebuah keadaan sosial yang baik gitu. Terus gimana sih kan tadi pertanyaannya gimana Indonesia membuat, ya yang saya jelasin tadi, kalau misalnya sebenarnya bukan Indonesia membuat tapi masyarakatnya yang memang dari dulu secara historis juga emang udah terbentuk nilai-nilai sosial yang saling menghargai, yang saling memahami kayak gitu.
kalau misalnya masyarakatnya punya nilai-nilai sosial yang nggak saling toleran, mungkin nggak bakal tercipta sebuah negara Indonesia. Terus gimana sih menciptakan sebuah nilai-nilai moderasi beragama? Pertama ya pasti kita harus mengembangkan nih nilai-nilai sosial. Kita harus tahu kalau kita Indonesia, kalau kita tuh plural gitu, kalau kita tuh beragam. Hidup kayak gitu. Dengan sadar diri sendiri kalau kita tuh Nusantara, kita tuh plural, kita tuh beragam. Secara nggak sadar kita juga memperkaya, oh gue tuh Indonesia, gue tuh harus menghargai orang, kayak gitu. Karena kalau misalnya orang Indonesia nggak sadar kalau diri dia diri Nusantara, diri dia oh gue orang Barat atau gue orang Timur, gue orang Arab, gue orang India, ya dia nggak merasa Nusantara gitu, dia nggak menghargai nilai-nilai yang dari Indonesia itu sendiri. Sebenarnya poinnya tuh di situ. Lu tuh harus tahu lu tuh Indonesia, lu tuh harus tahu kalau Indonesia tuh beragam. Lu tuh bukan orang mana-mana, lu tuh bukan orang Barat, lu bukan orang Timur, tapi lu orang Indonesia yang punya keberagaman tinggi sehingga lu harus menghargai. Kuncinya di situ. Kita itu hidup di sini tuh nggak cuman Islam doang atau Kristen doang, tapi kita hidup bersama-sama gitu di sini kan. Nah kalau misalnya udah tertanam kalau lu tuh Indonesia, baru tuh di situ kayak diperkuat dengan nilai-nilai pendidikan, baru tuh di situ pemerintah bisa masuk dengan menciptakan sebuah kebijakan kalau masyarakatnya harus toleran, masyarakatnya harus punya nilai agama yang kuat dengan dimuatnya nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial melalui pendidikan kayak gitu-gitu, itu baru bisa tuh pemerintah turut intervensi. Tapi kalau dari dirinya yaitu lu harus tahu kalau lu di Indonesia, lu tuh harus tahu kalau Indonesia tuh plural. Lu harus tahu kalau lu harus menghargai banyak orang di tengah pluralitas yang cukup tinggi ini. Terus gitu. Iya. Gimana? Apa lagi ya? Terus yang kedua tentang itu tadi. Apa sih kekerasan seksual? Ya. Cara pandang kita tentang kekerasan seksual itu gimana gitu? Gimana apa ya nih? Iya, maksudnya masih banyak gitu orang yang mikir kekerasan seksual itu karena si korbannya itu berpakaian terbuka. Padahal itu kan terletak kepada mindset atau pola pikir si pelaku sebenarnya, bukan terletak di korban. Ya korban mau pakaian tertutup, mau pakaian terbuka. Kalau misalkan mindset si pelaku itu bejat, itu mesum, itu tetap aja bisa terjadi gitu. Nafsunya nggak tertampung. Setuju nggak sih kalau misalnya berbicara tentang kekerasan seksual, berbicara tentang pola pikir orang, maka berbicara tentang pendidikan gitu. Iya. Semakin terdidik tuh orang, semakin luas wawasan tuh orang, semakin banyak apa yang dijangkau oleh tuh orang, maka semakin terbuka tuh orang gitu. Dan menunjukkan kalau dia pendidikannya cukup baik. Kalau misalnya kekerasan seksual masih tinggi, ya berarti pendidikan tuh orang, pendidikan di sebuah kawasan tersebut masih cukup lemah gitu. Iya nggak sih? Ya kalau misalnya berarti permasalahannya di sini untuk menciptakan masyarakat yang lebih terbuka, yang lebih open minded, yang lebih open mindset, ya harus dikembangkan tuh pendidikannya kayak gitu. Karena semakin terdidik semakin beradab pula tuh orang. Tapi semakin nggak terdidik semakin hilang nilai-nilai dan adab tuh orang kayak gitu. Gitu menurut saya. Betul sekali. Pokoknya yang namanya pendidikan itu mengasah akhlak kita atau moral kita atau adab kita, bagaimana kita berperilaku terhadap orang lain gitu kan ya. Terlepas itu dari pakaiannya gitu. Kalaupun pakaian dia terbuka gitu, ya udah gitu. Kita tahulah moral, adab, akhlak kita terhadap dia gitu. Nggak boleh seenaknya gitu. Apalagi dengan pakaian yang tertutup, teman sudah pasti ya. Dia menjaga dirinya sendiri, ya udah kita juga harus menjaga diri kita gitu agar tidak berbuat seenaknya atau kekerasan seksual gitu. Ditambah lagi kalau boleh nambahin ya, lebihnya di Indonesia itu kita dibilang Islam banget enggak, dibilang Barat banget enggak, tapi kita memuat dua nilai tersebut gitu. Kita memegang nilai-nilai moderasi, nilai moderatis, di mana kita nggak Islam banget, kita nggak menjalankan syariat Islam secara kolot, secara ortodoks gitu, enggak. Tapi kita juga punya nilai-nilai Islam itu sendiri gitu. Maksudnya di sini ialah
kan tadi saya bilang kalau kita harus diperkuat dengan nilai-nilai pendidikan kita tuh udah termuat nggak sih dengan nilai-nilai barat sekarang pendidikan kita, iya kan? Sedikit. Tapi di tengah pendidikan yang dimuat oleh banyak pemikiran dari barat, kita juga masih dimuatkan oleh nilai-nilai Islam itu sendiri gitu. Jadi kalau pendidikannya udah baik, terus ada nilai-nilai dari Islam itu sendiri yang semakin memperkuat gitu. Jadi emang ya harus laras sih Islam sama nilai-nilai agama sih, sama pendidikan kayak gitu. Tidak boleh salah satu atau condong lebih ke salah satu gitu. Pendidikan hanya sekedar pendidikan tapi tidak dibarengi dengan ajaran agama. Yang mana tujuan daripada agama itu kan adalah sebagai jalan atau menjaga kita dari sesuatu yang buruk, perilaku yang buruk. Pendidikan pun seperti itu. Jadi keduanya itu harus selaras. Begitupun dengan kalau misalkan kita terlalu condong ke agama, itu kan nggak baik juga dalam moderasi ini. Yang mana tadi pengertian moderasi beragama itu adalah adil atau seimbang antara agama dan pendidikan gitu. Biar kita tuh bisa jadi bangsa yang maju gitu, yang lebih terbuka dan realistis juga gitu. Jadi nggak kolot lah pemikiran kita gitu ya seperti itu. Nah, menjelang tahun baru dan hari raya Natal, bagaimana kita sebagai muslim itu menyikapi atau toleran terhadap dua hal tersebut gitu? Tadi ada diksi Islam gitu, berarti gue kayaknya konteksnya harus berbicara sebagai masyarakat muslim gitu sekarang. Iya, soalnya kan kita kan berdakwah ini tujuannya. Menggunakan dalil pun nggak apa-apa gitu kan? Iya, nggak apa-apa. Kayak Al-Kafirun ayat terakhir dah gitu, lakum dinukum waliyadin. Konteks lakum dinukum waliyadin di sini bukan berarti salah satu cara umat Islam menjustifikasi orang lain untuk dia tuh benar atau salah, untuk melarang, untuk membenarkan, itu juga nggak tepat menurut saya gitu. Tapi konteks lakum dinukum waliyadin di sini, ya kita kalau misalnya orang lain mau melaksanakan, ya udah gitu, dia mau melaksanakan silahkan. Perihal kita sebagai masyarakat mau ikutan atau enggak pun nggak bisa digunakan. Misalnya lu gitu, lu ikut merayakan, terus gua memberikan justifikasi, lu kan Islam nggak boleh. Menurut gua yang salah itu bukan lu yang melaksanakan, tapi gua yang mengkompor-komporkan kalau lu tuh salah. Kalau misalnya dia salah, berikan pembenaran dengan pembenaran yang halus, berikan pembenaran dengan pembenaran yang baik. Yang menjadi permasalahan toleransi di Indonesia itu bukan orang yang melakukan atau ikut campur. Misal ikut campur di sini konteksnya elu gitu, yang gue contohin tadi, lu ikutan Natal, bukan elu yang jadi permasalahan, tapi orang-orang yang ngebacot karena lu ikutan, itu yang menjadi permasalahan. Tapi kan gue orang Islam gitu, gue nggak boleh ikutan ngerayain. Lu kan orang Islam, lu nggak ikut. Ya sebenarnya lakum dinukum waliyadin di sini balik lagi ke diri dia gitu. Kayak lu orang Kristen, ya udah silakan melaksanakan Natal. Gue orang Islam, kalau gue nggak ikut nggak apa-apa. Kalau lu mau ikut, ya serterah lu. Tapi nggak. Tapi dalam hadis lain itu juga menyebutkan kalau misalkan kita ikut gitu, menyerupai suatu kaum, itu kita akan jadi kaum itu gitu. Itu gimana? Kalau misalkan kita ikut merayakan. Berarti kalau kayak gitu konteksnya dikasih tahu baik-baik aja berarti Pak. Kalau misalnya Anda orang Islam gitu, alangkah lebih baiknya untuk tidak turut campur dalam hari raya orang lain kayak gitu. Ini kebanyakan kan yang langsung ceramahin gitu loh, itu yang menyebabkan nilai-nilai di Indonesia itu kayak terlihat nggak toleran, masyarakat di Indonesia itu nggak toleran, masyarakat Islam tuh nggak toleran, karena ada, iya gitulah. Mungkin lebih banyak tuh orang-orang yang menyalahkan begitu aja gitu, tanpa menyebutkan gimana seharusnya kita bertoleransi gitu. Yang kayak kalau misalkan lu merayakan Natal, entah itu memakai topi atau salam Natal, selamat Natal gitu, itu banyak orang yang bilang lu salah, lu jangan begini, lu jangan begini. Itu
Iya, Itu maksudnya yang jadi permasalahan. iya, jangan terlalu keras mengingatkan juga, apalagi sampai mengkafir-kafirkan, itu tidak benar gitu kan. Karena selama kita beriman kepada Allah dan Rasulnya itu kita masih Islam. Nggak boleh mengkafir-kafirkan, karena masalah mengkafir-kafirkan itu adalah masalah yang serius gitu. Bukan masalah yang enteng untuk masalah mengkafir-kafirkan saudara kita atau muslim. Jadi alangkah baiknya tadi menurut saudara Arif yang saya tangkap itu adalah mengingatkan dengan baik-baik gitu. Bagaimana seharusnya kita toleransi gitu. Mungkin ada baiknya kayak kita memberikan nasihat seperti mereka yang merayakan Natal itu ada saudara kita gitu. Ya udah, mereka biarkan mereka merayakan Natal gitu. Kita sebagai muslim ya udah hidup berdampingan dengan mereka gitu. Tidak usahlah kita terlalu mencampuri urusan mereka gitu, apalagi sampai di dalam. Jadi kita cukup dengan menjaga mereka dalam merayakan hari Natal, itu juga sudah cukup. Saya pernah kayak dapat dibilang ceramah enggak ya, tapi pendidikan agama gitulah, yang berhak memberikan penetapan surga neraka, yang berhak memberikan penetapan kafir atau Islam seseorang itu sendiri adalah Tuhan dan Nabi-Nya aja gitu. Contoh kayak Nabi Muhammad memberikan bukan justifikasi apa ya, oh ini 9 sahabat ini dia fix surga gitu, Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin itu pasti masuk surga. Karena memang Rasul dan Allah aja yang berhak menentukan gitu. Rasulullah memberikan syafaat, Allah yang menentukan kayak gitu. Nah kita sebagai masyarakat biasa kayak, wah lu kafir, wah lu ini, itu kayak lu di luar kehendak lu untuk melakukan itu. Lu nggak berhak melakukan itu. Kayak gitu sih sebenarnya. Iya, jadi apa ya, kebanyakan orang tuh belajar agama, semakin dalam dia belajar agama, semakin dia merasa sebagai Benar. Tuhan. Itu menghakimi jatuhnya kan tapi justru kita tuh tidak boleh menghakimi gitu kan. Apalagi sampai mengkafirkan tadi. Justru kita sebagai saudara, itu angkanya kita cukup mengingatkan saja. Tidak boleh menghakimi bahwa wah lu kafir, lu salah, lu udah keluar dari Islam, itu kan salah. Janganlah kita perilaku sebagai layaknya Tuhan gitu. Terus kan kayak tugas kita itu buat menasehati gitu kan, bukan untuk mengarahkan dia untuk kembali ke jalan yang mengarahkan iya, tapi kayak ayo lu harus balik lagi. Misalnya dia melaksanakan Natal, udah dibilangin ya udah itu hak dia gitu. Iya. Itu udah tanggung jawab dia, kenapa dia tetap melaksanakan Natal sekalipun dia Muslim gitu. Yang salah di sini nih yang salah di sini orang yang ngasih tahu, terus orang yang dikasih tahu nggak mau, dia malah maksa. Alhasil malah ribut, alhasil malah yang Islam sama-sama menyalahkan yang Islam juga kayak gitu. Iya, jadi jatuhnya mereka ribut sesama Islam. Sebenarnya nggak cuma di agama Islam aja nggak sih, banyak juga di saat Idul Fitri banyak umat-umat lain yang turut melaksanakan, dan ada umat lain yang menjustifikasi. Misalnya nih, gue Kristiani, di hari Idul Fitri gue ikutan, terus teman gue yang lain yang Kristiani juga, lu kan Kristen, lu ngapain ngelaksanain Idul Fitri, kayak gitu-gitu juga banyak gitu. Cuman enggak Ya karena Indonesia mayoritas Muslim, pergerakannya yang terlihat masyarakat mayoritas Muslim gitu. Ya jadi kita jangan terlalu berperilaku seperti layaknya Tuhan gitu ya, menghakimi bahwa dia tuh kalau misalkan udah ini kafir. Apalagi kalau misalkan kita sebagai saudara itu kan tugasnya menasehati tadi ya, menasehati. Kalau misalkan dia mau mengikuti yang benar sesuai dengan ajaran Islam, ya udah bersyukur gitu, kita dapat pahala juga. Kalaupun dia menolak atau dia punya dalil tersendiri gitu, contohnya punya pemikiran tersendiri, ya udah silahkan saja. Kita nggak boleh gitu menyalahkan dia, karena dia juga punya hak. Tugas kita kan memberikan nasihat. Toh juga kebenaran hanyalah milik Tuhan, milik Allah gitu kan ya. Jadi kita tidak boleh benar itu kan relatif. Kalau misalkan manusia itu kan ya, kita punya pemikiran tersendiri gitu. Benar menurut saya belum tentu benar menurut Anda, menurut Anda belum tentu benar menurut saya gitu. Jadi yang harus ditanamkan di sikap kita ya udah itu toleransi aja gitu. Kita menghargai pendapat orang
apalagi saudara kita sendiri gitu, kita hargai aja. Mungkin dia punya tujuan lain atau punya maksud lain, itu seperti itu. Tugas kita hanya menasehatinya saja. Tuh. Ya. Ada tambahan lagi? Udah sih. Udah ya. Ya mungkin cukup sekian saja pembahasan kali ini mengenai moderasi beragama dan toleransi. Apalagi sekarang itu kita ingin memasuki Natal dan Tahun Baru. Alangkah baiknya kita sebagai bangsa Indonesia yang mana kita hidup di Indonesia ini saling berkesinambungan antara berbagai macam agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Itu kita harus saling toleransi antara sesama gitu. Apalagi dengan saudara kita sendiri, saudara seagama kita gitu. Kalau misalkan dia itu ikut turut serta, ya udah kita sebagai saudaranya cukup dengan menasehatinya untuk membawa dia kembali ke jalan sesuai dengan ajaran Islam, ajaran yang seharusnya. Mungkin tapi kalau misalkan dia memiliki maksud atau pemikiran yang tersendiri, mana kita itu harus berpikiran terbuka saja gitu. Tidak boleh kita menjustifikasi atau menghakimi dia itu salah, dia itu kafir, itu tidak boleh. Itu adalah kehendak Tuhan. Kita sebagai manusia itu hanya sebatas menasehatinya saja gitu kan. Sebagaimana dalam hadis itu kan faidastan sohaka fansohu. Kalau misalkan ada orang yang butuh nasihat, maka nasihatilah gitu. Bukan maka hakimilah. Karena kan tugasnya hakim itu kan ya udah Tuhan gitu. Benar dan salah. Benar itu menurut manusia itu relatif gitu. Jadi benar menurut saya belum tentu benar menurut Anda. Benar menurut Anda belum tentu benar menurut saya gitu. Jadi kebenaran yang mutlak itu adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah satu yang tidak sreg di pikiran Anda, itu adalah hak Anda. Kami di sini hanya diskusi mengenai moderasi beragama dan toleransi. Ambil baiknya dan buang buruknya. Wallahu alam. Kami hanyalah manusia biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Arif sudah mau datang. Assalamualaikum.